Terus kalau pakai speed tingginya, ini speed 10, saya tes ya. Halo Sobat Kuliner, balik lagi nih dengan saya Indra Eskom. Kita masih di area gudang transitnya saat mesin, menjawab kebutuhan dari sahabat kuliner yang kemarin komen di grup UMKM Kuliner Indonesia. Kita apresiasi banget, terima kasih sudah join, dan kita segera mencari solusi untuk membuat konten menjawab kebutuhan sahabat kuliner. Nah, di depan saya ini ada dua mesin. Kita akan review, kita tidak akan test drive unit ini, tapi akan review. Di lain kesempatan, kalau sahabat kuliner suka dengan konten ini, silahkan komen, kita akan coba cari unit untuk bisa di test drive. Jadi kita akan buat, tapi di komennya kasih tahu ya, mau buat giling apa. Jadi saya dan tim kita akan coba cariin bahannya dan alatnya yang buat di test drive, yang pastinya menjawab kebutuhan atau kegalauan kegusaran sahabat kuliner. Nah, di depan saya ini ada dua jenis. Yang kita dapat ini ada dari saat mesin merek Pomac DS7. Ini katanya paling umum, paling laku. Harganya kurang lebih 1,2 jutaan. Di sebelah kanan saya ini ada yang namanya KS10000. Ini dari Getra, sama didistribusi dari SAT Mesin juga. Harga ini kurang lebih sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan. Nah, detailnya nanti sahabat bisa lihat di deskripsi bawah ini ya. Nah, tugas saya saat ini, fokus saya adalah untuk mendemokan atau bahasanya unboxing. Tadi sudah di unboxing, apa ya, lebih tepatnya review. Gitu, saya akan mereview dengan pengalaman saya apa sih bedanya ini, dan kita mau tahu seberapa efektif sih si cover ini dengannya tambah cover. Range harganya jauh ya, ini dari harga 1 jutaan ini sudah di atas 4 juta. Kita akan mulai dari yang murah ini. Jadi kalau yang DS7 dari Pomac ini, CS7 ini sudah umum banget, ini sudah bertahun-tahun, udah banyak di banyak kafe-kafe, khususnya franchise sudah banyak pakai ini. Jadi buat sahabat kuliner yang baru-baru mulai, yang budgetnya minim, silahkan pakai ini. Bergaransi 1 tahun. Dilengkapi dengan satu buah jar 2 liter dengan unit heavy duty blender dengan listrik kurang lebih 1200 watt. Jadi range-nya itu 1200 sampai 1500 watt ya sahabat kuliner. Seperti yang Anda tahu, kan listrik di Indonesia itu beda-beda di titiknya. Yang bikin beda ini tuh gini ya, tegangannya. Jadi tegangan range Indonesia itu terlalu spreadnya tuh jauh nih, 200 volt sampai 240 volt. Jadi kalau nggak stabil, biasanya tegangan atau daya yang dibutuhkan juga nggak stabil ya. Jadi ini listriknya range-nya 1200 sampai 1500. Jadi kalau sahabat kuliner listrik cuma 1300 watt, di meteran tempat sahabat kuliner pakai udah pasti nggak bisa dipakai ya, pasti jeglek jatuh. Jadi minimum berapa? 2200 sampai 2400 watt paling aman pakai kedua blender ini sahabat kuliner. Nah, kecepatannya dia kan heavy duty, kecepatannya ini 26.000 RPM. 26.000 itu kita pernah review juga nih, yang suaranya kayak F1, balapan F1 yang gitu kan. Nah, kita akan tes. Ini kan jarnya 2 liter. 2 liter, jarnya jar plastik sahabat kuliner, dengan pisau dari apa yang namanya ini? Stainless. Jadi tulisannya Japan ini, Japan, tapi kayak Japan beneran bukan ya. Ya katanya sih belum tahu, ini mungkin Japannya Cina kali ya. Nah, maksudnya Japan tapi di Cina gitu. Nah, masalah dari DS7 ini yang paling sering adalah di pisaunya. Ini pisau ini kan ada kunciannya nih, kuncian apa nih, bukan stainless ya, keruman, terus ada gearnya sama nyambung sama pisaunya. Nah, blade groove-nya ini, blade setnya ini paling sering rusak sahabat kuliner. Harganya kurang lebih 150 sampai 200 ribuan satu set, ya kan? Nanti sahabat kuliner bisa hubungin aja ke kontak person servisnya. Di sini ada tertulis nih. Untuk jarnya aman. Jarnya ini katanya cukup tahan, jatuh pun nggak sensitif pecah. Terus dia dilengkapi dengan ini, adukan, dan ini karetnya. Dia ada satu lagi sahabat kuliner, tutupnya. Jadi kalau nggak pakai adukan, pakai ini aja nih. Cuma kalau ini nggak ada, kayak rumahan punya nggak ada ya. Jadi dia mau, kalau nggak mau diaduk pakai ini, kalau mau diaduk pakai ini. Gini. Ya, terus yang sering rusak apa lagi? Yang sering rusak berikutnya adalah ini sahabat kuliner, gear ini. Gear ini murah, ini nggak sampai 100 ribu. Nih, ini gampang kok, bukanya cuma baut, tinggal dibuka. Kebetulan unit baru, nggak mungkin saya bongkar juga. Makanya konten kali ini kita review buat sahabat kuliner. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat kuliner. Kita akan tes nyalain ya sahabat kuliner ya. Kita coba nggak pakai ini, nggak pakai bol, bisa nggak dia? Oh, dia belum dilengkapi dengan pemantik yang tipe ini. Jadi DS7 ini belum ada apa namanya tuh switch yang buat pengamannya itu. Jadi biasanya kan taruh jar dulu baru bisa nyala. Yang DS7 ini enggak ternyata. Jadi dia bisa nyala tanpa tutupnya.
Jadi saya nyalain. Nah, DS7 ini dilengkap dengan speed. Jadi ini speed 1. Dia sampai 9. Kalau pakai bol, seberisik ini kah? Dia memang agak berisik sahabat kuliner. Kalau misalnya sahabat kuliner usaha kafe, terus kitchennya open kitchen, nah ya harus bisa dispensasi dengan suara ini ya. Nah, untuk DS7 ini cara pakainya pertama kali sahabat kuliner, kalau esnya bongkahan. Kalau esnya bongkahan ya, caranya begini nih. Jadi esnya masuk, cet masuk, kita pencet fuse-nya dulu nih. Nah, ini tujuannya untuk menggerus si esnya itu loh. Kalau terlalu gede langsung giling biasanya lama. Jadi begini cara. Ngeng gitu. Kalau udah mulai hancur, udah mulai halus, baru nyalain. Nah, nyalain nanti lihat kehalusan mau berapa, mulai dari speed rendah dulu, baru naikin pelan-pelan. Yes, cara gunanya cuma seperti itu ya sahabat kuliner. Nah, ini juga bisa buat bumbu. Kalau sahabat kuliner misalnya, saya punya bumbu cabai misalnya. Saya mau bumbu cabenya sampai biji-bijinya hancur misalnya. Pakai ini cukup sahabat kuliner. Kemarin juga katanya ada kliennya mereka yang pakai daun pandan, daun suji itu yang biasa buat cari warna pewarna alami yang hijau ya, yang biasa warna-warna hijau pakai daun suji itu. Pakai ini lumat habis dengan cepat sahabat kuliner. Cuman karena dia listriknya lumayan di atas 1000 dan kecepatan sangat tinggi karena dia memerlukan tenaga yang kuat untuk perputaran 26.000. Dia cepat panas sahabat kuliner. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya terlalu cepat panas, baru beli kan, terus dinamo kebakar. Itu kenapa? Karena tidak ada yang namanya safety-nya. Nah, untuk DS7 ini ternyata ada nih sahabat kuliner. Nah, tadi saya tanya, ternyata ada safety-nya di sini. Jadi kalau misalnya, kalau dia kepanasan, misalnya sahabat kuliner pakai setengah jam, 1 jam, 2 jam full misalnya kan, buat produksi, bukan buat kafe lagi, buat produksi. Kok mati dia nggak mau nyala? Di cetek-cetek nggak mau nyala, nggak usah khawatir. Katanya cukup tungguin aja si tombol ini kalau tombol kan begini ya, nggak bisa pencet. Jadi kalau misalnya dia kepanasan, dia keluar nih tombolnya, keluar gitu. Pentil, entak pentil kali ya. Enggak suka gelap. Tungguin aja sekitar 15-30 menit tergantung suhu ruang. Kalau udah siap pakai, dipencet, dia masuk lagi nih. Dia masuk lagi. Nah, kalau udah masuk lagi, tinggal dipakai lagi alatnya. Sekilas tentang DS7 seperti ini aja. Kita akan lanjutin ke upgrade-nya, ke kelas yang lebih tingginya. Ini sering dipakai sama resto-resto atau franchise luar yang mungkin franchise seperti ya sahabat kuliner tahu lah, yang cafe shop yang pakai yang nggak terlalu noise, nggak terlalu berisik. Jadi mereka pakai yang ada covernya. Jadi katanya cover ini fungsinya salah satunya adalah membuat dia lebih senyap suaranya. Tapi tetap ada suara, tapi lebih senyap. Dengan kecepatan 30.000 sahabat kuliner, 30.000 RPM dengan daya 1.500. Jadi kalau daya kurang lebih sama, range-nya sekitar 1.000 sampai 1.500 dayanya. Jadi kalau sahabat kuliner pakai, siapkan listrik yang minimum 10 ampere atau 2200 sampai 2400 watt di tempat sahabat kuliner pakai mesin ini dengan tegangan 220 volt ya. Kita akan cobain seberapa berisikah mesin ini, atau bukan seberapa berisik, seberapa senyapkah mesin ini. Apakah seberisik mesin ini? Kita buktikan sekarang. Terus dia untuk kapasitasnya ini cuma 1 liter sahabat kuliner. Ini kan 2 liter. Yang ini 1 liter sahabat kuliner ya. Jadi dia 2 liter, ini 1 liter. Cuman dia ini gede. Sama dia plastik. Saya merasa sih ini lebih kokoh ya. Ini lebih kokoh karena ini kayak resiko pecahnya tinggi dan ini lebih berat sahabat kuliner. Ini lebih ringan, ini lebih berat ya. Kenapa dia berat? Ternyata si pisaunya ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Terus ini lebih tebal nih. Ya, menurut saya ini kalau sampai jatuh dan kita nggak boleh jatuhin karena ini katanya barang baru, resiko pecahnya lebih tinggi yang ini. Kalau ini kayaknya lebih tahan gitu kan. Mungkin karena ini kecepatan lebih tinggi, 30.000 watt, terus dia sudah covernya, sisi berat mesinnya juga lebih berat yang ini sahabat kuliner. Yang ini beratnya itu sekitar 9 kilo, 8-9 kilo ini berat. Sedangkan ini cuman sekitar 2-3 kilo aja. Ini kurang lebih 2-3 kilo ya sahabat kuliner. Ini jauh lebih berat.
Sekarang kita akan tes cara pakainya sahabat kuliner. Kalau ini kan enak, dia analog, bukan enak ya, gampang karena terlihat. Sedangkan ini tombol-tombol, biasanya kalau yang pakai ibu-ibu atau orang-orang awam tuh bingung kan. Nah, biar nggak bingung langsung kita tes. Nah, ini kan berapa tombol? Start, speed, time, fuse, pulse seperti ini. Terus ada ini program 1, 2, 3, 4 yang bisa disetting, dan mixing ini yang paling tinggi, high speed dan waktunya panjang. Biasanya mungkin kalau buat produk-produk yang dalam jumlah banyak atau apa pakainya ini. Program semua, cuman satu yang bisa diatur secara manual. Cara pertama kan nyalain itu adalah nyalain on off-nya dulu. Jadi kalau pas dicolok itu dia ada bunyi tit tapi belum dipakai. Sahabat kuliner harus nyalain dulu. Udah nyalain on, baru pilih mau yang satu ini waktunya dia itu kan dari 10 sampai 180 atau 3 menit maksimal. Kecepatannya ini dia dari 1 sampai 10, jadi ada 10 bar gitu kan kecepatannya. Settingan pertama yang secara sistem itu 20 detik dan kecepatan 6, yang kedua itu 30 detik kecepatan 6, yang ketiga itu 40 detik kecepatan 6. Terus untuk yang nomor 4 ini bisa disetting, jadi settingannya di sini. Timernya tinggal pencet, saya buat kemudian berapa, ini sampai 180, 3 menit. Ini speednya mau berapa? Speed 1, 2, 3, sampai speed 10. Nah, yang terakhir, mixing ini dia sudah otomatis juga, maksimal speednya 10 maksimal, tapi waktunya 30 detik. Ini yang biasa kalau mixing bumbu atau apa jangan terlalu lama karena cepet banget. 30.000 RPM itu cepet banget sahabat kuliner. Buat ngelumat produk-produk es batu aja hancur, apalagi produk-produk lembek kan. Ini tombol ini sama kayak fuse ini. Biasanya kalau taruh bongkahan es atau produk yang agak gede gitu dihancurin itu kan fuse dulu. Tuh, begitu. Jadi dia grong gitu. Seperti itu sahabat kuliner. Dia otomatis pencet sekali aja otomatis. Jadi ngelumat. Kalau udah siap, kita tes speed 1 ya. Ini nggak bisa dirubah lagi, dia sudah otomatis. Kalau udah tinggal pencet start. Speed 6. Nah, gimana? Berbeda kan suaranya? Ini agak kasar, tapi tetap lebih halus daripada DS7. Nah, ditutup jadi senyap. Jadi lebih senyap. Terus kalau pakai speed tingginya, ini speed 10, saya tes ya. Dia pelan-pelan jalan, otomatis dia. Pelan. Kalau ini kan manual, DS7 kan manual. Ini speed pelan-pelan naik. Bener-bener suaranya halus ya. Tuh. Nah, bener-bener senyap. Jadi ini yang membedakan kenapa resto-resto besar pakai yang lebih mahal yang ada covernya full seperti ini. Jadi kalau udah mati, udah otomatis dia ada timernya. Kalau ini kan manual, ini ada timernya sahabat kuliner. Uang nggak bohong ya. Jadi investasi Anda lebih mahal pasti dapat produk lebih bagus. Tapi jangan salah beli tempatnya atau beli alatnya. Kadang-kadang ada yang value-nya rendah tapi dinilai mahal. Ada. Yang ini menurut saya value-nya imbang sama harganya. Yang 4 ini kita bisa custom. Dan saya bisa naikin speed di waktu berjalan. Dan timer saya bisa tambahin. Nah, matiin ya sahabat kuliner, pencet yang ini ya. Yang ini kalau saya pencet lagi ini. Pencet tombol yang ini, matiin ya. Nah, setelah digiling, setelah dihancurin, jus kita, buah-buahan kita, bumbu kita tinggal dibuka dan dituang. Nah, bagaimana sahabat kuliner? Video kita tentang blender Happy Duty ini bermanfaat kan? Kalau bermanfaat, ayo dong bagi manfaat ke teman-teman, saudara sahabat kuliner yang di media sosial juga di-share juga biar mereka yang nggak tahu jadi tahu. Itu kan berbagi informasi bagus buat kita semua. Nah, saya Indra pamit, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.